Ada perjalanan yang sekedar membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Namun ada pula perjalanan yang meninggalkan cerita. Perjalanan yang menguji kekuatan fisik, kesabaran, keberanian. Sekaligus mempertemukan kita dengan keindahan alam yang selama ini mungkin belum banyak dikenal. Inilah perjalanan menuju Osu Mohai, kawasan perbukitan di Desa Lelekaa, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebuah perjalanan yang kami alami dari kota Kendari menuju Desa Lelekaa sebelum akhirnya menembus jalur kebun dan hutan untuk mencapai puncak. Dari kota Kendari, kami menempuh perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 selama kurang lebih 30 menit menuju Desa Lelekaa. Desa ini menjadi titik simpul sekaligus titik awal perjalanan kami. Malam itu, tepat pukul 20.00 Wita, sebanyak 11 orang bersiap memulai pertualangan. Mereka adalah Bengki sebagai leader, Sukma sebagai penunjuk jalan, kemudian Atar, Adi, Fadil, Vicky, Alia, Sarlina yang akrab disapa Bu Guru, Akbar atau Pak Guru, Bayu, dan Gismar. 11 orang, satu tujuan, menaklukkan jalur menuju Osu Mohai. Mesin kendaraan dinyalakan. Satu persatu motor bergerak meninggalkan Desa Lelekaa. Jalan demi jalan kami lalui hingga kendaraan kami kembali diarahkan memasuki kawasan kebun milik warga. Disinilah perjalanan menggunakan kendaraan untuk sementara harus dihentikan. Motor kami dititipkan di kebun warga, memastikan seluruh kendaraan berada di tempat yang aman. Setelah persiapan dirasa cukup, perjalanan pun berlanjut. Namun kali ini bukan lagi dengan kendaraan, kami berjalan kaki. Kita start ke Osma. Kita mulai jam 7.35. Mudah-mudahan selamat sampai di atas puncak. Nah, di depan sudah ada. Langkah yang pertama terasa berbeda. Jalur yang kami lewati bukan lagi jalan datar. Medan mulai menanjak, tanah tidak rata. Awas, kiri kanan jurang ya. Itu jurang. Ini juga jurang. Hati-hati jurang nah. Di sini jurang, kiri kanan. Semak belukar tumbuh di sepanjang jalur, sementara di sejumlah bagian terdapat tumbuhan berduri yang membuat setiap langkah harus diperhitungkan. Pokoknya keluarkan saja. Ada bagus-bagus. Semangat, semangat. Duduk, selanjut. Sekarang kita masuki batas vegetasi. Kebun orang sekarang masuk di vegetasi yang lebih rapat. Nah, hati-hati. Sukma yang bertugas sebagai penunjuk jalan berada di bagian depan rombongan. Sementara Bengki sebagai leader memastikan seluruh anggota tetap berada dalam satu kelompok. Aman. Tidak ada yang berjalan sendiri, tidak ada yang ditinggalkan. Karena dalam perjalanan seperti ini, kebersamaan adalah pilihannya. Bawa satu itu yang paling depan. Yang di depan. Perjalanan kaki berlangsung sekira 10 menit hingga malam semakin pekat. Di dalamnya, hati-hati. Wih, tanjakan lumayan. Ini yang bikin lutut gemetar. Cahaya lampu penerangan menjadi satu-satunya teman di tengah kegelapan hutan.
Oh Tuhan tolong deh. Ini namanya dagu ketemu lutut. Setiap tanjakan membutuhkan tenaga. Jalur yang terlihat pendek dari kejauhan ternyata terasa panjang ketika harus dilalui dengan berjalan kaki. Beberapa bagian bahkan mengharuskan kami berpegangan pada vegetasi di sekitar untuk menjaga keseimbangan. Saya jadi swiper, guys, di belakang. Langkah demi langkah, tanjakan demi tanjakan, hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami mulai mendekati kawasan puncak. Iya, tadi dia mau pakai jaket. Sudah ada. Oh, masih 1 kali tanjakan. Tapi panjang. Sekira pukul 21.20 WITA, rombongan akhirnya tiba di kawasan Osumohai. Sudah sampai puncak. Rasa lelah seketika bercampur dengan lega. Namun, malam masih panjang. Sesampainya di puncak, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Api dinyalakan, air dipanaskan, makanan sederhana mulai disiapkan. Jadi harus ada alas. alas karena yang sudah sudah ilmu kebang. Nah, kekatan itu mau tangkap pakai alas karena itu. ada ini alas kursiku. Asal jangan kasih hangus. Tidak ada menu yang mewah malam itu, hanya air panas dan mie instan. Namun setelah perjalanan melelahkan, makanan sederhana tersebut justru terasa begitu nikmat. Siapa lagi yang butuh? Setelah makan, aktivitas berlanjut. Tenda mulai didirikan. Satu persatu, perlengkapan dikeluarkan. Tenda dipasang sebagai tempat perlindungan sekaligus menjadi rumah kecil kami untuk melewati malam di atas bukit. Bersih-bersihkan dulu barang-barang. Orang yang buat tidur kita nggak repot. Adiam Jo. Jam 12. Ketika semuanya selesai, suasana berubah menjadi lebih santai. Ada yang berbincang, ada yang menikmati musik dari speaker. Ada yang mengabadikan suasana menggunakan kamera ponsel. Malam yang awalnya penuh perjuangan berubah menjadi malam penuh kebersamaan. Menariknya, di lokasi ini jaringan dari provider tertentu masih dapat digunakan. Di tengah gelapnya hutan, layar ponsel menjadi jendela kecil untuk tetap berhubung dengan dunia luar. Namun ketika kami mengangkat kepala dan melihat kejauhan, pemandangan yang hadir di depan mata terasa jauh lebih menarik. Dari atas bukit terlihat perkampungan di bawah sana. Lampu-lampu rumah nampak seperti titik-titik cahaya yang tersebar di tengah malam kegelapan. Sederhana, namun indah. Malam terus bergulir. Hingga akhirnya satu persatu kami beristirahat. Pagi datang berlahan. Burung-burung mulai berkicau. Udara terasa dingin. Embun menyelimuti pepohonan. Suara alam menjadi alarm alami yang membangunkan kami satu persatu keluar dari tenda. Dan untuk beberapa saat kami hanya terdiam, menikmati apa yang tersaji di depan mata. Dari atas Osumohai, bentang alam Wolasi terlihat begitu luas. Perbukitan, lembah, pepohonan, hingga kawasan permukiman yang terlihat jauh di bawah sana. Dalam kondisi cuaca tertentu, kawasan seperti ini dapat menghadirkan panorama awan seolah-olah
kita berada di atas lautan putih. Namun pagi itu, langit justru terlihat cerah. Hamparan awan yang kami bayangkan tidak muncul. Tetapi ternyata alam memiliki cara sendiri untuk menunjukkan keindahannya. Dengan cuaca yang terang, garis perbukitan, lembah, pepohonan, dan permukiman di kejauhan terlihat lebih jelas. Tidak ada rekayasa, tidak ada hiasan, hanya alam apa adanya. Dan justru disitulah pesonanya. Kami mengabadikan momen. Bengki, Sukma, Atar, Adi, Fadil, Vicky, Alia, Ibu Guru Sarlina, Pak Guru Akbar, Bayu, dan Gismar satu persatu mengambil gambar. Ada yang berdiri menikmati panorama, ada yang berfoto bersama. Ada yang mengabadikan landscape, dan ada pula yang memilih duduk diam menikmati udara pagi. Menjelang matahari terbit, suasana semakin menakjubkan. Cahaya perlahan muncul dari ufuk langit mulai berubah warna. Siluet pepohonan terlihat semakin jelas. Dan pada saat itulah kami menyadari, perjalanan pulang yang melelahkan pada malam sebelumnya ternyata memiliki hadiah yang tidak ternilai. Sebuah panorama yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Di tempat ini, kami tidak hanya melihat keindahan alam, kami juga menyaksikan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di balik jalur yang terjal, semak berduri, rasa lelah dan dinginnya malam, selalu ada alasan untuk kembali bersyukur. Namun, waktu terus berjalan. Kami tidak ingin perjalanan turun dilakukan terlalu siang. Setelah sarapan, seluruh perlengkapan kembali diperiksa. Tenda lipat, barang-barang dirapikan. Tidak ada yang boleh tertinggal, termasuk sampah. Karena menikmati alam juga berarti bertanggung jawab untuk menjaganya. Dan ternyata, turun dari puncak tidak selalu lebih mudah. Lagi mau menawarkan diri sama Kevin. Iya. Justru di beberapa bagian, jalur terasa semakin menantang. Memang harus pakai trekking pole ini. Kemiringan medan membuat setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa kawan yang harus turun pelan berlahan sambil mencari pijakan yang aman. Satu langkah yang keliru bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan. Karena itu, kami tidak terburu-buru. Saling mengingatkan, saling membantu. Di belakangnya Son. Dan saling memastikan seluruh anggota tetap bersama. Keselamatan tetap menjadi yang utama. Setelah menempuh perjalanan turun sekitar lanjut. Penurunan terakhir, sebelum masuk kebun orang. Nah, di atas masih berjuang. Akhirnya, kami tiba di lokasi tempat kendaraan roda 2 dititipkan. Rasa lega kembali terasa. Motor disiapkan, barang-barang dinaikkan. Perjalanan pulang. Dan perjalanan menuju desa Lelekaa kembali dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor. Namun perjalanan pulang ternyata belum selesai menghadirkan cerita. Sejumlah bukit dan lembah kembali kami lewati. Beberapa aliran sungai yang tidak terlalu dalam juga kami seberangi. Kendaraan roda 2 masih dapat melintas. Sesekali, medan yang menantang justru membuat perjalanan semakin seru. Bukan sekedar perjalanan pulang, tetapi menjadi bagian lain dari perjalanan yang kami jalani bersama. Dari satu medan ke medan berikutnya, dari satu tantangan menuju tantangan lainnya.
hingga akhirnya desa Lelekaa kembali terlihat. Perjalanan menuju Osumohai mengajarkan kami satu hal, bahwa sebuah destinasi tidak selalu harus menawarkan kemewahan. Kadang yang kita cari justru adalah perjalanan itu sendiri. Tentang bagaimana kaki terus melangkah ketika tubuh mulai lelah. Tentang bagaimana keberanian tubuh ketika medan mulai menantang. Tentang bagaimana seorang leader memastikan semua anggotanya tetap bersama. Tentang bagaimana seorang penunjuk jalan menjadi penentu arah. Tentang bagaimana teman saling membantu ketika satu di antara mereka membutuhkan dukungan. Dan tentang bagaimana sebuah pemandangan sederhana mampu membuat kita berhenti sejenak untuk bersyukur. Osumohai di desa Lelekaa menawarkan pengalaman tersebut. Kawasan ini memiliki karakter jalur yang menanjak dan sejumlah bagian yang terjal, sehingga lebih sesuai bagi mereka yang menyukai wisata petualangan dan siap menghadapi medan alam. Bagi siapapun yang ingin mencoba perjalanan ke tempat ini, persiapkan fisik dengan baik, bawa air minum yang cukup, gunakan alas kaki yang sesuai, siapkan penerangan, pastikan perlengkapan memadai. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan kondisi cuaca sebelum memulai perjalanan. Jangan memaksakan perjalanan ketika kondisi alam maupun kondisi tubuh tidak memungkinkan. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat, jaga alamnya. Jangan meninggalkan sampah, jangan merusak vegetasi, jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Hormati masyarakat setempat. Biarkan Osumohai tetap menjadi ruang hidup bagi alam dan menjadi cerita bagi generasi berikutnya. Karena sesungguhnya perjalanan menuju Osumohai bukan hanya tentang menaklukkan puncak, tetapi tentang menaklukkan rasa lelah, mengalahkan keraguan, menjaga kebersamaan, dan menemukan keindahan di balik setiap langkah. Dari Kendari menuju Lelekaa, Konawe Selatan. Dari kendaraan roda 2 menuju jalur setapak. Dari gelapnya malam menuju cahaya pagi. Dan tanjakan terjal menuju panorama dari ketinggian. 11 orang, satu perjalanan, satu cerita. Bengki, Sukma, Atar, Adi, Fadil, Fikri, Alia, Sarlina, Akbar, Bayu, Gimsar. Kami datang bukan hanya untuk mencapai sebuah puncak, tetapi untuk merasakan bagaimana alam mengajarkan kita arti perjuangan, kebersamaan, dan rasa syukur. Inilah cerita perjalanan kami menuju Osumohai, Desa Lelekaa, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebuah perjalanan yang melelahkan, sebuah perjalanan yang menantang. Tapi ketika sampai di puncak, kami mengerti bahwa setiap langkah ternyata memiliki cerita. Osumohai adalah tentang perjalanan yang kami jalani untuk sampai ke sana. Anda tertarik mencobanya? Datanglah dengan persiapan yang matang. Hormati alam, hormati masyarakat setempat, dan jadikan setiap langkah sebagai bagian dari cerita perjalanan Anda sendiri. Langkah kaki menuju puncak, menyusuri bukit penuh cerita. Di antara paku dan cemara gunung, alam Wolasi terbentang indah. Semakin tinggi langkah melangkah, semakin luas mata memandang. Hutan hijau menjadi permata di puncak Lelekaa yang menawan. Bila pagi
atas bukit kita belajar, indahnya alam harus dijaga.